Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mintete Siregar, NIM 1820576. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Saking kayanya negara kita tercinta ini tidak jarang menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Adapun kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu seperti minyak bumi, gas, bahkan logam-logam mahal seperti perak, tembaga, timah, bahkan batu bara. Oleh karena itu, negara-negara lain banyak ingin mengincar negara Indonesia untuk dikuasai dan diambil kekayaannya. Salah satunya adalah Jepang. Tujuan utama Jepang untuk menduduki negara Indonesia adalah untuk merebut ataupun menguasai kekayaan-kekayaan yang ada di Nusantara ini, untuk mendukung potensi militer Jepang dan industrinya. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dalam pendudukannya di Indonesia, pihak Jepang membuat diri mereka memiliki rasa senasib sepenanggungan dengan bangsa Indonesia guna untuk menarik perhatian pihak Indonesia kepada Jepang di awal kedatangannya di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak Jepang kemudian berlaku sewenang-wenang dengan bangsa Indonesia. Saat menguasai Indonesia, pihak Jepang tidak memiliki banyak perlawanan dari pihak Indonesia, lantaran karena pihak Indonesia mengira bahwa pihak Jepang telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, pihak Jepang mengetahui bahwa Indonesia memiliki keinginan besar untuk merdeka, sehingga pihak Jepang menciptakan propaganda-propaganda yang nantinya menarik kepercayaan Indonesia kepada pihak Jepang kembali. Pada tanggal 13 Maret 1942 di Medan, Jepang mengambil alih wilayah jajahan Belanda menjadi jajahan Jepang. Hal ini karena pihak Belanda telah bertekuk lutut menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan otomatis, daerah Kokasan ataupun daerah jajahan Belanda akan jatuh kepada pihak Jepang. Dengan menanamkan jiwa budak, mudah bagi pihak Jepang untuk merampas hak milik dan tenaga kerja rakyat. Maka dengan demikian muncullah Romusa. Romusa adalah perbudakan abad ke-19 yang diciptakan oleh Jepang. Romusa itu adalah rakyat Indonesia yang dijadikan kuli buruh yang dipaksa dan diperas tenaganya untuk membangun jalan dan benteng-benteng untuk pertahanan militer Jepang. Pada pertengahan tahun 1943, para Romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang karena kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Maka Romusa-Romusa ini digunakan tegaknya sebagai swasembada untuk perang secara langsung. Sikap Jepang untuk menguasai Indonesia, bahkan dunia, dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui militer maupun sampai dengan ekonomi, mulai dari dominasi pasar hingga pelecehan seksual terhadap kaum perempuan Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah satu-satunya periode di mana jumlah penduduk tidak meningkat secara berarti. Pendudukan ataupun penjajahan Jepang di Indonesia mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak hanya mengalami penderitaan secara lahiriah, akan tetapi rohaniah. Penjajahan Jepang telah mengakibatkan hilangnya nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Bahkan martabat wanita yang dijunjung tinggi telah dihancurkan oleh tentara-tentara militer Jepang untuk memuaskan hasrat seksual mereka.